Namun, Mo Yanchen mendengar ini. Lampu pompa menyala dingin. Seolah-olah kebencian di hati muncul. Dan suaranya lebih acuh tak acuh. Itu tidak cocok untukmu. Itu bukan pilihanmu. Begitu ucapan ini keluar, Duan Mulongdou di sampingnya semakin malu. Dia, yang awalnya adalah Master Sekte, memiliki hak untuk memutuskan siapa pemimpin dalam sebuah kalimat. Namun, Mo Yanchen dan Duan Mulongdou memang merasa bersalah. Atau rasa malu para murid yang telah jatuh ke medan perang perburuan semuanya dipadatkan pada yang pertama. Kedua, Duan Mulongdou sangat jelas. Jika Mo Yanchen ditolak sekarang, yang terakhir takut meninggalkan leluhur lagi, atau melakukan sesuatu yang tak tertahankan di bidang perburuan. Selain itu, untuk keluhan antara Sekte Abadi Shen Xiao, di masa lalu, Sekte Abadi Yuan Surgawi hanya diintimidasi secara sepihak, tetapi sekarang, itu adalah balas dendam. Dua sama sekali bukan konsep. Dalam hal ini, jika Anda membiarkan Mo Yuchen memimpin tim, bahkan jika Anda ingin membawa seluruh tim untuk terjun ke lubang api, ini juga menyebabkan banyak sekte tingkat tinggi sulit untuk berbicara pada saat ini. Tetapi Mo Yanchen menatap matanya dengan acuh tak acuh. Tuan, tidak ada gunanya mengatakan bahwa saya ingin datang ke saudara muda Feng selama bertahun-tahun, dan saya telah membuat banyak kemajuan. Mungkin lebih baik menggunakan kekuatan putuskan siapa yang akan memimpin tim ini. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemimpin tim menantang Duan Mudong Feng secara langsung. Corak setiap orang sedikit berubah, tetapi sulit untuk disangkal. Dalam hal kualifikasi, Mo Yanchen juga murid puncak Sekte Abadi Yuan Surgawi. Dalam hal senioritas, bahkan Duan Mudong Feng harus memanggil kakak senior. Mengenai kekuatan, mereka juga memenuhi syarat untuk meluncurkan tantangan. Ada keheningan sesaat di aula besar. Lagi pula, Duan Mulongdou tampaknya khawatir Mo Yanchen tenggelam sampai akhir di jalan ekstrim. Dan dia harus menggigit giginya dan berkata, baiklah, setelah 3 hari, kamu dan Deng Feng akan berdiskusi. Mo Yanchen diam-diam mengangguk, tidak lagi berbicara, tetapi pergi diam-diam, dan pergi ke bekas kediamannya. Semua orang melihat punggungnya, tidak bisa menahan nafas. Kematian Pingsing telah memukulnya terlalu keras. Sekarang Chen Chen takut hanya kebencian yang tersisa. Kebencian bisa memberi orang kekuatan, tetapi juga membawa orang ke kehancuran. Duan Mulongdou dengan enggan menghela nafas, dan harus mempercayakan harapannya kepada Duan Mudong Feng. Deng Feng, 3 hari kemudian, kamu harus mencoba membangunkan Chen Chen. Duan Mudong Feng dengan sungguh-sungguh menundukkan kepalanya, dan tahu bahwa sekarang dia ingin mengubah Mo Yanchen. Dan hanya bisa menyelesaikannya dengan kekuatannya. Tapi apa yang membuatnya tidak bisa diandalkan? Bisakah dia mengalahkan Mo Yanchen? Qin Yichen berdiri di samping. Alisnya sedikit membeku. Berpikir bahwa jika dia memberikan 100 murid Sekte Abadi Yuan Surgawi kepada Mo Yuchen, dia akan jatuh ke dalam jurang. Namun, dia tidak memutuskan masalah ini. Jadi Qin Yichen hanya melihat ke arah Huang Fuyu. Huang Fu senior. Tentang Sein Wu dan Huang Fuxi kemudian mengingat ini dan melambai. Serahkan saja padaku. Anda bertanggung jawab atas kultivasi akhir-akhir ini. Qin Yichen pergi dengan Ni Yuntian setelah dia menundukkan kepalanya. Sepanjang jalan, yang terakhir berbicara banyak tentang medan perang berburu dan Mo Yanchen, dan menyatakan keprihatinan tentang diskusi 3 hari kemudian. Meskipun Surga Ni Yun tahu bahwa Mo Yanchen tidak akan mengambil tindakan apapun, dia tidak ingin yang pertama memimpin tim. Bahkan Qin Yichen berjalan sepanjang jalan, dengan jelas melihat bahwa banyak murid Sekte Abadi Yuan Surgawi yang telah menetapkan kuota dan harus berpartisipasi dalam medan perang berburu. Lebih khawatir daripada kembalinya Mo Yanchen. 3 hari tidak lama, tetapi Qin Yichen masih berkembang pesat, karena sekarang dia tidak kekurangan kristal peri. Pada saat yang sama dengan kultivasinya sendiri, Qin Yichen tidak melupakan Ziyun. Meskipun Ziyun tidak bekerja dengan baik akhir-akhir ini, untuk mendapatkan lebih banyak chip penyelamat hidup di medan perang berburu, Qin Yichen secara alami tidak akan menggerogoti esensi darah lagi. Oleh karena itu, Sekte Abadi Yuan Surgawi tegang naik turun. Tetapi Ziyun melompat dan ceria. Dan pemiliknya menghargai begitu banyak esensi darah tanpa alasan. Itu adalah kegembiraan ke surga. 3 hari kemudian, tahap latihan bela diri Sekte Abadi Surgawi Yuan. Pada hari ini, pagi-pagi sekali, di luar panggung latihan bela diri, penuh dengan murid. Tidak hanya para murid yang berpartisipasi dalam perburuan di medan perang, tetapi bahkan pertempuran Mo Yuchen dengan Duan Mudong Feng pun menjadi sensasi. Bagaimanapun, ini adalah kontes pribadi antara Tuan Sekte Master 2 dan jarang terlihat. Setelah mengetahui betapa pentingnya kemenangan ini, para murid di tempat kejadian semuanya tegang, mengantisipasi dan hikmat. Bahkan jika itu tidak sebagus Sekte Abadi dari Langit Surgawi, tetapi bangunan sekte ini, Sekte Abadi Yuan Surgawi tampaknya tidak jauh di belakang. Tahap latihan bela diri dengan berbagai ukuran mengambang di udara. Saat ini 10.000 orang sedang menonton. Baik Qin Yichen dan Ni Yuntian juga hadir, dan mereka masih duduk sangat maju. Di panggung latihan bela diri, ada juga tanda formasi yang berkedip. Selain membuat Xian Wei tidak terpencar, juga mengubah lingkungan di lapangan.
Hal ini untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Tapi pembahasan hari ini sederhana dan lugas. Mo Yanchen datang pagi-pagi sekali, dan itu masih jubah abu-abu. Tapi ada pedang raksasa di belakangnya dibandingkan hari itu. Mo Yanchen berdiri di panggung latihan bela diri. Siluetnya kesepian atau sombong. Tetapi teriakan yang telah lama hilang dari sekte yang sama di luar lapangan tidak didengarkan. Seolah-olah semua yang dia kenal tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Duan Mulongdo sedang terbang di langit, dan Huang Fuyu serta Dan Dian juga hadir. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah peristiwa besar bagi Sekte Abadi Yuan Surgawi. Hanya saja siapapun yang menang atau kalah dalam hasil event ini memang membuat Duan Mulongdo senang karena tidak dinaikkan. Duan Mu Dongfeng berdiri di Duan Mulongdo, tetapi tidak banyak bicara. Tetapi setelah melengkungkan yang terakhir, dia melompat ke udara dan berdiri di hadapan Mo Yanchen. Lawan tiba, Mo Yanchen akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, tapi dia melihat ke arah Duan Mulongdo. Tuan, paman bela diri, setelah keluar dari medan perang berburu, Yun Chen akan meminta maaf. Pada saat itu, tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan oleh Mo Yan. Saat dia mengatakan ini, Mo Yanchen akhirnya menunjukkan sentuhan ketulusan dan rasa hormat kepada Duan Mulongdo dan yang lainnya. Namun, Duan Mulongdo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengakui bahwa ada alasan Mo Yanchen tidak bisa menghentikannya. Tetapi dia dibutakan oleh kebencian. Tetapi dia serba salah. Tapi itu saja. Apalagi yang bisa dikatakan Duan Mulongdo? Pada titik ini, Mo Yanchen melihat ke arah Duan Mu Dongfeng lagi. Dan nadanya masih tulus. Deng Feng, kamu dan aku seperti saudara laki-laki dan perempuan. Mereka dulu, dan mereka sekarang. Namun, tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Duan Mu Dongfeng pahit hatinya. Tetapi harus tertawa terbahak-bahak. Kakak senior. Benci. Semua orang ingin melapor. Tetapi kamu tidak seharusnya. Namun, Mo Yanchen tidak ingin mengatakan lebih banyak. Tubuhnya berguncang, dan kain abu-abu yang membungkus pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Dengan pedang raksasa di tangan, momentum seluruh orang menjadi sangat lingran. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Tarik pedangmu dan biarkan kakak senior melihat apakah kamu malas selama bertahun-tahun. Qin Yichen hanya memperhatikan pedang raksasa Mo Yanchen saat ini. Sepertinya dia adalah pedang peri, dan tingkatannya. Saya khawatir itu berada di atas tepi macan putih.